Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi huda ila yaumil liqa'illah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadala tamasuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtiwa wa wajhillah wa qurbillah wa thawabillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. فإذا ببعده بكسته بنبية والحروف التي توزع الدية عليها 28 حرفا في لغة العرب وذهاب البصر أي إذهابه من العينين أما إذهابه من إحداهما ففيه نصف دية ولا فرق في العين بين صغيرة وكبيرة كعين شيخ أو طفل وذهاب السمع من الأذنين فإن نقص من أذن واحدة فدت وضبط منتهى سماء الأخرى ووجب قسط التفاوت وأخذ بنسبته من الدية كذهاب السمع من المنخرين فإن نقص السمع وضبط قدره وجب قسطه من الدية وإلا فحكمه. Penjelasan meneruskan yang kemarin ya. Kemarin dikatakan bahwa Dhahabul kalam ya. Dhahabul kalam. Masalah dhahabul kalam. Dhahabul kalam ada dua. Kulluh, ba'duh. Kulluh sudah selesai. Kemarin pembahasannya. Sekarang yang ba'duh. Wa fi dhahabi ba'dihi, dan di dalam kasus hilangnya sebagian kalam, bikistihi minad diyati, bikistihi minad diyati, dengan persentasenya atau bagiannya ba'duhu minad diyati, ba'dul kalam minad diyati, diambil daripada diyahnya. Dhahabul kalam ya ulat ada ba'dihi. Kemarin kan dikatakan bahwa huruf hijaiyah atau huruf Arab itu ada 28 huruf. Jika kejahatan atau Z memukul Amr tadi sampai menghilangkan 28, berarti nanti masuk ke kulluh. Sudah kemarin ya. Jika kok ternyata yang hilang daripada kalamnya Amr itu, yang hilang cuma sebagian, contoh yang hilang cuma 8, berarti sisa 20. Yang hilang 8. Maka gimana? Dikatakan bikistihi minad diyah. Maka diyahnya yang harus dibayar adalah ukuran atau persentasenya daripada 8 yang hilang tadi itu. Ya, daripada yang hilang. Tinggal dibagi kayak kemarin, satu hurufnya kemarin 3, berapa itu? 5, 7, 1. Kalau nggak salah begitu. Berapa? Ada 5? 3,572. Itu satu huruf. Satu huruf. Yang hilang 8, ya ini tinggal dikali. Mana HP-nya? Coba dia. Mbak, dikali. Ini misal yang hilang 8. Maka nanti 3,572 dikali 8. Kena berapa? 28,572. Nah, ini. Berarti dalam kasus ini berapa? Diulangi lagi, 28,576. 28 ini ekor, 28 ekor unta. Kemudian 576. Ini 576 aslinya bukan 500% ya. 576 itu tulisannya begini nanti. 0576. Berarti nggak nyampe 1%. Ini nanti yang berupa uang. Gitu ya. Wa fi dhahabi ba'dihi bi qistihi minad diyah. Kita contohkan 8 tadi. Kemudian wal huruful lati
Dan adapun huruf-huruf yang tuwazza'u dibagikan, adiyatu apa dia? Alaiha atasnya huruf-huruf tersebut, yaitu tamaniyatun wa ishruna harfan fi lughatil arabi. 28 huruf fi lughatil arabi di dalam menurut bahasa Arab, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28 huruf. Dan itu sudah dibahas. Ya. 28 huruf. Dan kita juga sudah tahu satu hurufnya tadi berapa? 3 onta, 572. Kan begitu. Nah. Kayak di Bajuri dikatakan. Kalau di Bajuri pembagiannya bukan seperti pembagian kita. Kalau kita kan enak tinggal pakai kalkulator. 100 onta dibagi 28. Kan begitu. Nanti munculnya satu huruf yaitu 3,5 kan kemarin begitu. Kalau di Bajuri nggak pakai begitu, tapi nanti hasilnya sama. Dikatakan di Bajuri itu begini. Satu huruf itu adalah 1/4 dari 1/7-nya dia kamilah. Ya, 1/4. Tapi nanti hasilnya sama segini. Kita coba pendekatan pakai yang hitungan Bajuri. Kata Bajuri satu huruf rubu'u subu'iha. 1/4 daripada 1/7. Nah, gitu. Jadi ada 100 onta dia kamilah. Mainkan kalkulatornya ya, siap-siap. 1/4 daripada 1/7. Berarti ini nanti dia kamilah dibagi 7 dulu. Berapa? 100 dibagi 7? 14,28. Nah, kemudian 14,28 dibagi 4. Ini. 3,571. Nah, kan? 3,571 sekian. Kemarin kita dibulatkan jadi 2. Sama hasilnya begitu. Cuman bedanya di Bajuri menggunakan persen tadi itu. Sehingga nanti hasilnya yaitu 3 onta, 572. Kayak di Bajuri dikatakan wahwa salah satu ab'aroh wa arba'atu asba' ba'ir. Membahas ini sedikit, ini yang dibahas. 3 onta, salah satu ab'aroh. 3 onta. Sudah. Nah, tinggal ini. Ini uangnya berapa? Kan begitu kan. Ini kan dijadiin uang. Dikatakan di Bajuri hasilnya nanti apa? 4/7. 4/7. Tuh, perhatiin ini. Ya kan? 1/4, 1/7. Digabung jadi 4/7. Tamam. 4/7 ini kita ingin mencari berapa ini rupiahnya. Kan begitu. Gampang. 4 dibagi 7. 4 dibagi 7. Hasilnya berapa? 4 dibagi 7. 0,571. 0,571. Kita bulatkan 2 ya, karena ada tambahannya itu. 0,57. Nah, kemudian ini dikali nanti ya, ini dikali dengan harga 1 ekor onta. 1 ekor onta misal berapa kemarin? Anggaplah 50 juta. Dikali 50 juta. Sama dengan? 28,571 juta. Anggap kalau dibulatkan 28.600.000. Nah, ketahuan sudah ya. Berarti satu hurufnya berapa? 3 onta ditambah uang 28.600. 28.600. Insyaallah paham insyaallah. Nanti yang enggak paham bisa tanya nanti. Fi lughatil arabi. Bahasa Arab ya 28 huruf. Kalau selain bahasa Arab gimana? Kebetulan si Amr, si korban, ya si korban ini dia ngomongnya bukan bahasa Arab, bahasa Madura atau bahasa Jawa. Maka ya harus ditotal. Di bahasa Madura itu hurufnya ada berapa? Bahasa Inggris, di bahasa Inggris hurufnya ada berapa? Oh, misalnya di Madura ini saking luasnya Madura sampai hurufnya ada 50 huruf. Ya kan? 50 huruf ini adalah huruf sempurna semuanya, mentok sudah. Kalau Arab 28, Madura ada 50. Ya tinggal dibagikan nanti. Cari dulu satu hurufnya berapa? Berapa onta? Berarti 100 onta dibagi 50.
Berapa? 20 ya? Berapa itu? Oke. 100 dibagi 50. 2 ya. Berarti nanti satu huruf yang hilang dari bahasa Madura kena atau wajib membayar 2 onta. Gitu. Ya, di Bajuri dikatakan fa yuwazza'u ala hurufiha qallat aw kathurat. Kalau misalnya si Amr ini ngomongnya dia 2, Jawa sama Madura. Contoh di daerah kita ini kan kadang orang Madura ngomong Jawa, orang Jawa ngomong Madura, 2 lughah. Maka gimana? Dikatakan di Bajuri yang jadi persentase atau yang jadi tolak ukur adalah yang paling banyak hurufnya. Jawa sama Madura banyak mana? Ya nggak paham Ustaz. Itu harus tanya ke ahli sudah bisa. Porogapit itu kan ada dulu Porogapit, Hono Coroko, Toto Sawomo, Moko Potongo, Poto Joyono. Gitu. Ya itu harus tanya ke sana, ke yang ahli. Gitu. Ke yang ahli apa? Porogapit itu. Jelas ya? Wadah sudah. Kemudian wadahabil basari, dan juga dalam kasus hilangnya atau menghilangkan basar, penglihatan. Nah, al-kalam sudah, sekarang basar. Al-kalam berarti ada hubungannya dengan lisan. Al-basar berarti ada hubungannya dengan mata. Maksudnya idhabihi, menghilangkan pandangan basar, minal ainaini daripada 2 mata. Ini kan membahas atof ke yang sebelumnya. Semuanya atof sebelumnya berkait membahas tentang diyah kamilah. Membahas tentang apa? Diyah kamilah. Gitu. Al-basar. Ya kan? Dahabil basar. Kullu maksudnya minal ainain. Z memukul mata atau bagian ini sampai si Amr tadi itu kedua-duanya matanya buta. Penglihatannya buta kedua-duanya. Matanya masih ada tapi buta. Minal ainain. Maka 100 onta atau dia kamilah. Gitu. Dia kamilah. Dikatakan di Bajuri kasus menghilangkan penglihatan basar ini dijadiin satu paket dengan menghilangkan mata. Gitu. Maksudnya begini. Misalnya Z mencungkil matanya Amr. Na'udzubillah. Mencungkil ya. Dicungkil. Berarti Amr sekarang nggak punya 2 mata. Dan otomatis dia buta. Kan begitu. Karena dia nggak punya 2 mata, 2 bola mata, otomatis dia pasti buta. Timbul pertanyaan. Apakah Z ini nanti wajib bayar 2 kali lipat? Bayar karena mencungkil mata, sama bayar karena menghilangkan penglihatan. Paham nggak maksudnya ya? Dikatakan di Bajuri, nggak, dijadiin satu paket, cukup si Z ini wajib membayar mencungkil mata saja. Diyahnya mata, bukan diyahnya basar. Begitu. Berbeda sama pendengaran. Kalau pendengaran, misalnya si Z ini memukul Amr di bagian telinga, atau telinganya dicungkil. Telinganya Amr dicungkil, ya udah dipotong. Terus, subhanallah ternyata sampai tuli, anggaplah 2, digunting itu sampai tuli. Kalau di pendengaran atau telinga, maka si Z nanti kena diyah double. Diyah menghilangkan fisik telinga, ijrom kemarin, dan dia telah menyebabkan si Z tuli. Gitu. Tapi kalau mata satu paket. Kok bisa begitu? Karena begini. Ulama-ulama fikih itu ya, apalagi khusus pembahasan terkait tentang masalah seperti ini, nggak ngawur. Apa mereka? Mereka itu kalau mau mencetuskan suatu hukum itu nggak ngawur, nggak ngarang. Tapi mereka ijtihad dulu. Contoh seperti Imam Syafi'i ketika mau menghitung daripada jumlah haid istihadah sama nifas, tanggal gini kalau keluar gini, maka nanti yang tanggal ini apabila darahnya itu qawi, apabila darahnya itu dhaif, apabila darahnya itu apabila mubtadi'ah ghairu mumayyiza, kan banyak pembahasannya itu. Itu dikatakan Imam Syafi'i sebelum ngarang kitab, beliau itu muter-muter dulu tanya kepada muslimah solehah-solehah. Tanya. Sama seperti ini. Para fuqaha ketika mau menulis di kitabnya, tentu mereka itu mungkin tanya dulu ke dokter, ke ahli. Sehingga timbul satu kesimpulan, berbeda dengan pandangan dengan
penglihatan. Itu. Vonis daripada dokter, orang kalau nggak punya mata, sudah pasti buta. Berarti satu paket. Tapi kalau orang nggak punya telinga, belum tentu dia tuli. Ada, atau banyak mungkin, ada sebagian orang telinganya nggak ada. Lurus gitu. Tapi dia bisa mendengar. Asalkan nggak ketutup ya. Masih ada bolongan gitu mungkin. Bisa dia mendengar. Berarti, pendengaran sama, apa ini namanya? Apa ini? Anunya mata ini apa? Hah? Nah, daun. Daun telinga dengan pendengaran itu lain paket. Makanya nanti kasusnya didobelkan diahnya. Kalau di as-sama sama udun. Gitu. Di Bajuri ada itu. Paham ya? Jadi intinya gimana? Ini. Menghilangkan penglihatan. Jika kulluh, yang dimaksud kulluh, kedua-duanya buta. Maka 100 onta. Kalau yang hilang cuma kanan, ya 50. Atau yang hilang cuma kiri, ya 50. Gitu. Kemudian ini ada juga kasus seperti kemarin. Apabila si Amr drama. Kemarin ada drama ya. Si Amr ini drama atau mengaku bahwa dirinya itu buta. Setelah dipukul sama Z, ya, ternyata si Amr ini mengaku dirinya buta. Melek dia. Dia melek ya ulat. Apa matanya itu ada. Tapi anak nggak ngelihat anak buta gitu. Dan si Z nggak percaya. Bohong kamu tadi tak pukul cuma pelan kok. Kamu tadi tak pukul pelan. Kenapa kok ngelihat ke sana, Aziz? Hah? Erupsi tak? Kayak kok ngelihat ke sana. Kerjakan tugasnya. Bohong kamu. Kamu tadi tak pukul cuma pelan kok. Atau tadi saya habis mukul kamu itu masih bisa kok melihat. Kok sekarang ngaku buta. Maka dikatakan harus didatangkan 2 orang dokter yang terpercaya. Tanya kepada mereka untuk ngetes. Maka si Amr ini nanti sama 2 dokter ini yang berpengalaman itu dites. Cara ngetesnya gimana? Ketika matahari siang-siang, itu si Amr ini suruh buka matanya. Suruh ngelihat cahaya matahari. Ayo lihatin sana, dilihat. Nanti dicek sama dokter itu. Alhasil mereka kan pasti punya alat ya. Dicek apakah betul-betul buta atau tidak. Gitu. Jika dokter bilang, "Oh iya, ini setelah dites ke cahaya matahari ternyata ini memang betul-betul buta." Ya maka nanti kena dia tadi itu. Tapi kalau ternyata si dokter bilang, "Enggak, ini enggak buta, ini pura-pura ini." Ya maka enggak kena dia. Gitu. Kemudian dikatakan di Bajuri, terus gimana kalau dokternya nggak ada? Nggak ada, atau ada tapi nggak ahli. Atau ahli tapi nggak menemukan jawaban. Dokternya juga pusing, juga nggak tahu. Ini buta apa enggak ya? Alatnya mungkin nggak akurat, atau gimana? Kev, makanya apa solusinya? Maka opsi yang terakhir, dites dengan cara kemarin. Kemarin kalau kalam, ditesnya dikagetkan kan? Kalau ini enggak. Dikagetkan apa? Dibawa pisau, samurai, atau inti apa gitu, diginiin, pura-pura mau ditusukkan gitu. Tapi tentu ketika dia nggak sadar ya, ketika dia nggak fokus, ketika dia diam gitu langsung. Kalau dia kedip kayak gitu, oh berarti nggak buta berarti. Paham ya? Makanya dikatakan wanudir hal yanzaij aula, katanya di Bajuri. Ketika didekatkan itu apa? Jarum, apakah dia kaget atau enggak? Biasanya kedip, apa enggak? Kalau dia kedip atau kayak ketakutan, ya berarti dia bisa ngelihat. Bohong berarti. Paham ya? Sama kayak kemarin, cuma dites aja gitu. Kalau dia nggak kaget, nggak kedip, nggak ada respon apa-apa, ya berarti memang betul-betul buta dan nanti bayar dia. Dibayar dia, tapi katanya terakhir disuruh sumpah. Sudah dites gini, nggak kaget, baru disumpah. Ya wis, kayaknya kamu memang betul-betul apa? Buta. Ayo sekarang sumpah. Wallahi, demi Allah, ana bersumpah atas nama Allah bahwa ana betul-betul buta. Kan nanti dikasih diahnya. Insyaallah. Amma adapun idhabuhu, hilangnya penglihatan atau menghilangkan penglihatan, min ihdahuma, dari salah satu daripada 2 mata, fafihi, maka di dalamnya kasus ini nisfu diatin,
separuh daripada dia kamilah, 50 onta. Ya jelas. Kalau dua penglihatan, dua mata ya 100. Kalau cuma kanan atau kiri ya 50. Paham ya? Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fil aini, di dalam bentuk atau jenis mata, baina saghiratin wa kabiratin, baik mata yang kecil ataupun yang besar. Mata kecil berarti matanya orang Indonesia ya. Indonesia, orang Cina, orang Jepang, ini kan kecil-kecil ini matanya. Kayak kita ini kan kecil. Kalau besar itu kan matanya orang-orang Belanda, orang-orang Eropa itu kan, apalagi orang Arab itu besar itu. Kalau kayak kita ini kecil matanya. Gak ada perbedaan, gak mau tahu. Ya. Masya Allah. Wa baina ainin syai'aini syaikhin aw tiflin. Gak ada perbedaan. Matanya orang tua sama matanya anak kecil. Sama semuanya. Laki, perempuan. Gak ada perbedaan. Sama. Cuma nanti yang beda mungkin di masalah ukuran dia ya. Kalau ini matanya orang kafir, lihat kafirnya kan gitu kemarin itu. Kalau kafir harbi maka muhaddarud dam. Kan gitu. Kalau ini matanya orang perempuan, maka perempuan berapa kemarin? Nisfu diatir rojul. Kan ke sana nanti. Ujung-ujungnya ya ke sana. Paham ya? Kapan ini wajib dia? Kita ini bahas dia panjang lebar. Kapan wajib dia? Wajib dia itu yaitu adalah kemarin ketika di amat, kapan? Ketika afa. Ya kan? Ketika ada afa, maka ada dia. Ketika ada afa, yang nggak ada dia, kisos. Kalau di amat, si Z sengaja, dengan betul-betul sengaja menculek matanya Amr. Sengaja ini, amat mahat. Maka jika si Z atau sama ahli warisnya itu si Z ini tidak memaafkan, ya bukan dia ini, harus dikisos, diculek juga. Paham ya? Nanti beralihnya ke sana lagi. Kecuali kalau dimaafkan baru nanti kena di dia. Diahnya berapa? Baru pakai konsep ini. Kalau satu mata diahnya 50. Kalau apa? Kalau dua mata diahnya 100. Kalau satu mata 50. 50 ini nanti karena ini diah mughalladhah di mutsallatsa. Dibagi jadi 3 antara hikoh, jada'ah sama khalfah. Ya lupa semua, ya. Lupa semua karena kurang murojaah ini. Nah, ke sana nanti hitungannya ke sana. Jelas ya? Kemudian tidak ada perbedaan, mau baik mata kecil, besar, tua, anak kecil, sama semuanya dalam kasus ini. Kemudian di Bajuri dikatakan itu kalau sampai menyebabkan buta. Terus gimana kalau nggak nyampe buta tapi nakes? Apa nakes? Nakes itu mengurangi kekuatan melihat. Anggaplah terahum. Zat mukul Amr. Sampai Amr ini terahum, bukan buta, terahum. Min kalau bahasa kita mins. Awalnya agak pakai kacamata, ini sekarang harus pakai kacamata. Oke, nggak sampai buta, cuma nakes. Nah, dikatakan di sini berarti bukan dhahabul basor, tapi naqsul basor. Di Bajuri dikatakan naqsul basor ada dua, sama dibagi dua, yaitu kulluh sama ba'du. Kulluh ya seperti ini tadi. Kulluh ini berarti minal ainain. Ba'du berarti satu mata, kanan kiri, gitu. Kita contohkan yang kulluh, yang dua mata. Z, mukul, Amr, sampai kedua matanya Amr ini terahum. Ya, bukan buta, terahum. Maka, dalam kasus terahum ini, dalam kasus apa? Terahum, kulluh. Kita ambil contoh yang kulluh ya, biar nanti enak hitungannya, kan 100 onta. Dalam kasus ini, kasus terahum semuanya, dua mata, maka dikatakan, berapa diahnya yang harus dibayarkan? Caranya harus diukur keterahumannya. Terahumnya itu harus diukur. Amr ini sebelum dipukul Z biasanya dia bisa ngelihat berapa meter. Kalian kalau ingin tahu kalian terahum apa enggak, coba kalian saling uji gitu. Saling uji. Kalian satu sama lain itu kalian di tembok agak jauh nulis, suruh baca. Ini kalian enggak tahu apakah kalian berapa kekuatan matanya kalian. Cara ngetesnya yaitu mungkin dari tembok 10 meter, iya kan? Kemudian di situ ada papan, tulis berapa angka gitu dengan ukuran yang sama. Biasanya gitu ya kalau di tempat mata ya. Walhasil singkat cerita, si Amr sebelum dipukul sama Z, dia mampu melihat sampai misal 10 meter. 10 meter. Setelah dipukul, ternyata
dia bisa ngelihat jelas 5 meter. Berarti hilang 5. 5 meter hilang. Kekuatan pandangannya itu hilang 5 meter disebabkan pukulan tadi itu. Maka dikatakan di Bajuri, kalau seperti itu gimana? Maka wajib baqistuhu minad diyah wa illa fa hukumah. Maka 5 meter ini diambil daripada dia. Ya kan? Diambil daripada dia. Kalau 2 mata kan berarti kan diahnya 100. 2 mata 100. Kalau buta, bukan buta apa? Terahum. Kalau 2 mata. Tapi kebetulan terahumnya ini kok hilang 5 meter. Paham ya? Berarti nanti dibagi. 100 onta dibagi normalnya 10. Ayo, hitung. 10 meter kan normalnya tadi. 100 onta dibagi 10 berarti kan 10. Betul nggak? 10. 100 onta dibagi normal. 10. Begitu. Yang hilang cuma 5, ya berarti kena 5. 5 dari 10. Gitu ya. Hitungannya begitu ya. 5 dari 10. 100 dibagi normalnya 10 jadi 10. Ini normal ya, Ulad. Ternyata yang hilang atau terahumnya jaraknya 5 meter. 10 meter. 5 meter. Berarti nanti di sini cuma kena 5 unta. Iya, kena 5 unta. Gitu. Wajib baqistuhu minad diyah. Di persentase kayak tadi itu, dibagi nanti. Gitu. Itu kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan gimana? Nggak bisa ketahuan. Nanti waktu normal berapa Amr? Nggak tahu, nggak pernah dites. Sehingga nggak bisa ditentukan. Kenapa? Wa illa fa hukumah. Maka nanti hakim yang menentukan masih hukumah. Kemudian wadaha bisam'i minal udhunain. Dan dalam kasus pendengaran daripada 2 telinga sama 100 onta. Wa inna qaso. Sebetulnya diulang-ulang ini ya, pembahasan ini diulang. Agak repotnya ya kemarin di Al-Kalam itu karena pertama itu. Nanti diulang-ulang ini, nanti kalau ngaku gimana nanti dites kan. Begitu ujung-ujungnya ya ke situ. Wa inna qaso, dan apabila berkurang, maksudnya nggak sampai tuli total. Hanya berkurang sama seperti terahum tadi. Wa inna qaso, dan apabila berkurang. Apa sama pendengaran? Min udhunin wahidatin, dari 1 telinga. Gak sampai tuli. Pokoknya kalau 2 telinga tuli 100. Kalau 1 50 kan gitu kalau tuli. Sekarang bukan tuli. Dengar tapi bukan kopok ya. Kopok itu tuli ya. Hah? Kopok itu apa? Ya mendengar sedikit gitu loh, remeng-remeng gitu loh. Itu nakoso namanya itu. Setelah dipukul sama Z remeng-remeng gitu, kayak ngebas gitu, kayak gimana gitu, gak normal gitu. Ya. Gak normal lah gitu, wa inna qaso itu. Dilihat, kalau kasusnya itu min udhunin wahidah, dari 1 telinga, berarti karena setelah dipukul Z kayaknya ini apa? Kopok kayak gak enak itu, deng deng kayak gak enak itu ya kayaknya. Sebelah mana? Kanan apa kiri? Sebelah kanan kayaknya ini, udhunun wahidah. Yang kiri normal kayaknya. Maka ada caranya. Gimana? Sudah ditutup apa udhunun wahidah, yang sakit tadi, sebelah kanan misalnya yang merasa kopok, ditutup. Wadubito, kemudian ditentukan muntaha sama il ukhro. Muntaha ujung kekuatan simail atau sama il ukhro, pendengaran daripada yang sebelah kiri, telinga yang lain. Ditutup yang sebelah kanan. Sebelah mana? Anak kayaknya sebelah kanan ini kopok deng ini. Ditutup. Ini yang normal, yang sebelah kiri. Ayo dengerin. Oi, agak jauh, masih dengar. Oi, berapa meter? Oi, masih. Oh, ternyata normalnya ini 20 meter misalnya. Dengan volume yang sama. Oi, ya habis. Sekarang ini, ayo. 20 meter. Oh, enggak dengar. Maju. 10. Oi, enggak dengar. 5. Oi, dengar. Wah, berarti normalnya 20, yang hilang 15 meter berarti. Gitu. Yang hilang berapa? 15 meter. Hitungnya kayak tadi persis kayak ini. Yang hilang 15 meter, nanti 100 dibagi apa? 100 dibagi, ya tadi hitungannya dibagi 15. Nanti berapa unta gitu. Maka dikatakan wa wajaba, dan kemudian wajib qistu tafawud. Apa bagian daripada persentase wa ukhidha dan diambil binisbatihi dengan seukurannya qistu tafawud minadiyati daripada dia. Ya kayak tadi, berapa meter? Oh, ternyata yang hilang 15 meter. Ya nanti diahnya tinggal dibagi. Ya, 100 unta dibagi 15, berarti kena berapa unta? Gitu. Bajuri ada pembahasan tentang ngaku-ngaku lagi. Anak kayaknya kopok itu. Ya diuji lagi. Ujung-ujungnya jadi uji. Kalau telinga, kalau pendengaran yang diujinya dengan suara.
Nah, kalau kalam kemarin dengan cara apa? Dikagetkan. Kalau mata, penglihatan dengan cara didekatkan jarum atau apa gitu. Kalau pendengaran ya dengan suara. Wah, ke telinganya itu. Waktu dia nggak apa? Dia apa namanya? Nggak konsen gitu ya. Ini suaranya yang keras-keras kayak Taufik. Ini bagian inti, bagian ngetes Taufik. Wah, itu langsung kaget dengan suaranya Taufik ini. Ustadz aja kaget ke rumah dengar suaranya Taufik ini. Ya Taufik. Wah, langsung kaget. Ah, berarti inti dusta inti. Kalau inti kaget kan gitu. Ujung-ujungnya ya dites gitu, sama pembahasannya sama. Kemudian yang terakhir, wadhahabis syami, dan dalam kasus menghilangkan penciuman. Nah, ini hidung. Masya Allah ya, dipreteli satu-satu ini. Dibaca aja ya, ini sama semua. Wadhahabis syami dan penciuman. Minal mankhiraini apa? Daripada dua lubang hidung. Disuruh cium gitu. Kalau kedua-duanya nggak bisa mencium, berarti ya 100 onta, 2. Kalau cuma 1, ya berarti 50. Paham ya? Sekarang kalau mencium tapi nakos, apa nakos? Ya mencium tapi nggak normal. Wa inna koso, dan apabila berkurang asyamu apa penciuman. Wa dubito qadruhu, wa dubito, dan telah ditentukan qadruhu apa ukuran daripada kekurangan tadi itu. Ya mungkin dengan cara pendekatannya. Wallahu a'lam. Kalau penciuman gimana? Kalau mata kan dengan meteran tadi. Kalau mungkin pendekatan juga ya. Ya walhasil dokter yang tuh. Masih tercium apa enggak? Mungkin begitu ya, wallahu alam ya. Wa dubito qadruhu, dan telah ditentukan apa ukuran daripada yang nakas, maka wajib kistuhu apa bagiannya qadr atau yang nakas tadi itu yang hilang minadiyati daripada dia kamila. Wa illa apabila tidak diketahui fa hukumatun, maka hukuma. Wadah jelas. Insyaallah besok akan membahas wadhabil akli. Wallahu a'lam bishawab.